Sebuah rumah yang tampak berantakan yang di dalamnya terlihat ada sebuah lemari yang dirantai dan seorang anak kecil sedang menatap putaran pengantar tidur bayi yang juga tergantung boneka yang menyeramkan. Di lain tempat seorang nenek berlari lincah dan mengatakan makam Sadako tertutup. Seorang wanita datang dan menyiramkan bensin ke seluruh ruangan dan mengintip ke dalam lemari dan menuduh anak itu adalah reinkarnasi dari Sadako. Sekarang dia mendaki ke atas bebatuan dan uka-uka pun dimulai. Dia memanggil Sadako dan tidak ada yang terjadi. Ibu gila yang hendak membakar rumah beserta anaknya tiba-tiba dikejutkan dengan lampu yang padam, disusul dengan penampakan sosok berambut panjang yang memakai baju putih di belakangnya. Ketika dia sebenarnya takut tapi kepo untuk melihat ke belakang, dia lebih dikejutkan dengan rantai lemari yang terputus, dan lemari itu dibuka oleh anaknya. Dengan sekali tatapan maut sang anak memecahkan lampu yang tergantung dan percikan api pun langsung menyambar ruangan yang telah tersiram bensin. Kebakaran pun terjadi. Dengan santai si anak melangkah dan menghampiri sosok berambut panjang tersebut. Seorang dokter muda yang juga rupanya menemui pasiennya dan memuji pasiennya tersebut. Tidak kalah sakti si pasi menjawab semua berkat Anda. Sang dokter pun tersipu dan mereka pun tertawa setelah gibah tentang seorang dokter laki-laki lainnya. Rumah sakit berasa taman kanak-kanak di mana terdapat sekumpulan bocah sedang asyik menonton. Seorang bocah memperlihatkan aksi seorang pria yang konyol dengan memperlihatkan gadgetnya yang ternyata pria itu adalah Kazuma, yaitu adik dari sang dokter. Seorang anak perempuan lucu berjalan kaki dengan memegang boneka kampung nan seram itu. Seorang gadis menghampirinya mbak putus cinta tiba-tiba perempuan itu lompat dari ketinggian dan dia pun sekarat. Hal aneh lainnya terjadi ketika Pak Polisi memanggil anak perempuan itu. Dia menatap ke bawah dan tidak menemukan gadis yang tergeletak tadi dan tiba-tiba anak perempuan kecil itu pun pingsan. Saat sadar dia sudah berada di rumah sakit dengan tatapan kosong dan bahkan dia dikabarkan hilang ingatan. Di luar ruangan dokter ditemui oleh dua orang polisi yang ingin menyampaikan mungkin informasi tentang anak kecil tersebut, di mana tempat tinggalnya terbakar dengan pelaku utamanya merupakan ibu dari anak itu sendiri yang juga adalah korban dalam kejadian tersebut. Selain dari informasi terkait ibu dan anak, data informasi lainnya tidak pernah terdaftar. Beberapa lembar foto diperlihatkan untuk mendukung ingatan anak itu kembali dan hasilnya minim. Dia hanya mengingat bahwa ibunya memanggilnya dengan nama Sadako. Ketika kedua polisi itu ngobrol, Sadako kecil mempertontonkan kebolehannya dengan tatapan sakti yang menumbangkan mainan di depannya yang disadari hanya oleh dokter perempuan itu saja. Singkat cerita sesaat setelah itu Sadako kecil pun pingsan dan tiba-tiba TV mendadak menyala dan film Sadako dimulai. Diawali kemunculannya yang seakan-akan rambut saktinya bisa mendaki menopang badannya keluar dari sumur. Tidak sampai di situ hantu Sadako ini semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi. Dia merangkak keluar dari televisi dan mendarat ditambah kelihayannya dalam merangkak cepat sontak sukses menakuti orang. Nyonya Chang tanpa mengetahui sesuatu di mulutnya dia mengucap satu nama yaitu Sadako. Akikawa berencana kabur dengan membawa Sadako kecil. Di tengah usahanya dia pingsan setelah melihat ada tangan kecil yang menggenggam tangannya. Keesokan harinya mereka ditemukan oleh staf rumah sakit. Sadako kecil mengalami kritis dan dimasukkan ke dalam ruang ICU. Ketika Akikawa sedang menceritakan apa yang terjadi kepada rekannya, tiba-tiba dia berada di suatu ruangan yang persis dengan ruangan di mana Sadako kecil yang sering menatap mainan yang bergantung di atasnya. Di dalam ruangan itu ada Sadako kecil yang mendekat kepadanya lalu berubah menjadi hantu Sadako. Dia pun terbangun dari mimpinya. Tepat di lengan kirinya terdapat ruang bekas genggaman. Akikawa mengunjungi Nyonya Chang dan menanyakan tentang Sadako. Nyonya Chang pun tidak ada pilihan lain selain membocorkan apa yang dia tahu. Singkat cerita, Sadako adalah putri dari seorang yang bernama Sadako yang dibuang ke sumur karena dianggap mewarisi kutuk yang bisa mencelakakan manusia dengan pikiran mereka. Sejak itu kutuk Sadako semakin meluas. Akikawa awalnya tidak mempercayai cerita dari Nyonya Chang. Tetapi ketika Chang memegang tangannya dia seakan dibawa melihat peristiwa yang dialami Chan. Di mana sosok hantu Sadako ini sama dengan sosok hantu yang dilihat di channel video adiknya dan juga yang memegang tangannya. Singkat cerita, pencarian tidak membuahkan hasil. Petugas mengatakan akan menunda pencarian dikarenakan air laut yang pasang akan sangat berbahaya. Diam-diam mereka mendatangi tempat terlarang itu di malam harinya. Ketika Akikawa menemukan lubang di antara bebatuan, dia pun memasukkan tangannya dan seketika itu disambut oleh hantu Sadako dan menariknya ke dalam. Lubang itu pun segera tertutup kembali oleh batu lainnya yang terjatuh. Si pria itu pun mencoba membuka bebatuan itu.
Di dalam gua itu terlihat banyak sekali mantra yang tertempel, juga beberapa peralatan ritual. Di samping itu terdengar ada suara tangisnya yang ternyata adalah Kazuma. Tiba-tiba Kazuma terlihat ketakutan dengan sosok munculnya Sadako kecil. Di rumah sakit, Sadako kecil akhirnya tersadar dan kondisinya pun berangsur normal. Sosok Sadako kecil pun menghilang. Si kumis tipis airnya berhasil masuk ke dalam goa. Ketika dia sedang sibuk dengan Kazuma, Akikawa dihinggapi oleh setan Sadako. Dengan cepat Kazuma menghampirinya dan terjadilah adegan tarik-menarik di antara mereka berempat. Naas Kazuma berhasil ditenggelamkan oleh hantu Sadako. Sekembalinya Akikawa keadaan tidak lebih baik. Dia selalu merasa ketakutan. Sadako kecil akhirnya berpamitan dengannya. Selamanya hantu Sadako akan terus ada dan menghantui, dan film pun berakhir.